Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Guru pastikan dulu kalian tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Nah, untuk pelajaran hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang penyajian data dalam diagram lingkaran. Materi ini bisa kalian baca di ESPS Matematika kelas 5, terbitan Erlangga halaman 127. Kalian sudah siap? Baik, mari kita mulai. Gambar berikut merupakan contoh dari bentuk diagram lingkaran. Untuk memudahkan kalian tentang bentuk dari sebuah diagram lingkaran, kalian bisa membayangkan makanan pizza yang khas dari negara Italia. Kalian pasti sudah pernah mencobanya, bukan? Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan pada besaran persentase atau besar sudut dari setiap data. Masih ingatkah tentang persentase dan sudut dalam lingkaran? Perhatikan diagram lingkaran berikut dan cermati bagaimana cara membacanya. Pada diagram lingkaran ini, jumlah siswa kelas 5C adalah 33 orang. Berdasarkan data pada diagram, 23% siswa menyukai makanan nasi goreng atau berjumlah 10 siswa. 16% siswa menyukai makanan ayam kremes atau berjumlah 7 siswa. 7% menyukai lotek atau berjumlah 3 orang siswa. Dan jumlah terbanyak 54% siswa menyukai sate kambing atau berjumlah 23 orang siswa. Nah, anak-anakku semua, tentunya kalian sekarang lebih paham tentang apa itu diagram lingkaran dan bagaimana cara membaca diagram lingkaran. Dan selanjutnya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat diagram lingkaran dari sebuah data yang berbentuk tabel. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Perhatikan tabel berikut. Masih ingatkah bagaimana cara membaca data yang disajikan dalam tabel? Bagus. Sekarang mari kita cermati data yang ada dalam tabel berikut ini. Berdasarkan tabel, berapakah jumlah dari seluruh siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Sokonandi? Ya, tepat sekali. Berjumlah 250 orang siswa. Bagaimana cara mendapatkannya? Untuk menentukan jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Sokonandi adalah dengan cara menjumlahkan jumlah siswa dari setiap jenis olahraga yang digemari, yaitu 25 orang siswa penyuka basket, ditambah 100 orang siswa yang memiliki kegemaran renang, ditambah 50 orang siswa penyuka sepak bola, dan 75 orang siswa penyuka badminton. Jumlah keseluruhan siswa adalah 250. Bagaimana, mudah bukan? Selanjutnya, bagaimana cara membuat diagram lingkaran dari data dalam tabel tersebut? Ingat,
Setelah mengetahui jumlah dari keseluruhan siswa SD Muhammadiyah Sokonandi, kita akan menentukan data atau persentase dari masing-masing kelompok siswa berdasarkan jenis olahraga yang digemari. Contoh, bila kita akan menentukan berdasarkan besar sudut dalam lingkaran, maka kita akan menggunakan jumlah 360 derajat sebagai jumlah keseluruhan dari sudut lingkaran. Untuk menentukan dari besar sudut masing-masing jenis kegemaran olahraga, cara perhitungan adalah sebagai berikut. 1. Untuk olahraga basket, jumlah siswa yang memiliki kegemaran basket adalah 25 orang siswa. Nilai untuk 25 siswa tersebut dalam diagram lingkaran adalah 25 per 250 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Ingat, 25 adalah jumlah dari siswa yang memiliki kegemaran basket dan 250 adalah jumlah dari seluruh siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Sokonandi. Sedangkan 360 derajat adalah jumlah dari keseluruhan sudut lingkaran secara utuh. Sehingga dihasilkan 36 derajat merupakan bagian dari siswa yang memiliki kegemaran basket. Cara yang sama untuk mencari besaran sudut bagian dari olahraga renang, yaitu 100 per 250 dikali 360 dihasilkan 144 derajat. Ingat, 100 adalah jumlah dari siswa yang memiliki kegemaran renang, 250 jumlah dari keseluruhan siswa SD Muhammadiyah Sokonandi kelas 5, dan 360 adalah jumlah seluruh sudut lingkaran. Sehingga 144 derajat merupakan besar sudut untuk bagian penyuka renang. Cara yang sama bisa kalian lakukan untuk mencari besaran sudut sepak bola dan badminton. Sekarang, bagaimana cara menggambarkan sebuah diagram lingkaran setelah kita mengetahui seluruh bagian atau juring dari lingkaran? Kalian bisa menggunakan alat bantu yang disebut dengan busur. Busur digunakan untuk memudahkan kita saat membuat lingkaran. Setelah lingkaran terbentuk, kemudian buatlah keterangan dari setiap bagian-bagian dalam diagram lingkaran. Keterangan disesuaikan berdasarkan besar sudut atau persentase setiap bagian. Untuk melakukannya, kalian bisa meminta bantuan ayah atau bunda. Selamat mencoba. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Setelah melihat video pembelajaran ini, guru berharap kalian lebih mudah untuk mempelajari tentang diagram lingkaran. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Nah, selanjutnya guru berpesan, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.